Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi berada di Tiuh Kedamaian di tempatnya Kiai Yan. Iya. Jadi Kiai Yan ini salah satu musisi, bisa dibilang musisi ya? Lebih ke cinta dengan budaya. Budayawan. Ya, budayawan. bisa dibilang begitu. Budayawan. Jadi yang saya mau tanyain dulu nih ya, pertama-tama nih. Dari sejak kapan atau apa yang ngegerakin Kiai untuk jadi budayawan? Jadi mungkin karena salah satunya dari keluarga juga, keturunan gitu ya, keturunan benar-benar asli Lampung semua dari orang tua. Terus yang kedua juga dari diri sendiri pribadi itu untuk rasa kita pribadi mencintai budaya sendiri itu ada gitu. Nah, kalau dari era yang sekarang modernisasi sekarang ini itu banyak yang udah lupa gitu loh dengan adatnya sendiri gitu loh. Bahkan dia orang Lampung gitu, tapi bisa dibilang ya nggak tahu banyak, nggak mencintai, bahkan dalam bahasa Lampung pun masih ada yang belepotan gitu kan, karena pengaruh dari perkembangan zaman lah gitu. Untuk Kiai sendiri tuh kenapa bisa tertarik banget ke gambus gitu yang kayak tonjolin kan dari waktu itu yang dari awal saya kenal itu tonjolinnya gambus. Nah, jadi gambus salah satunya kenapa Kiai ini tonjolin. Gambus ini ada sejarahnya. Jadi sejarah gambus ini masuk di Indonesia itu, gambus ini salah satu tradisi ya, alat tradisi dari Timur Tengah. Ya, Timur Tengah. Nah, jadi masa penyebaran Islam masuk ke Indonesia itu kan melalui perdagangan. Salah satunya melalui musik ini juga. Nah, jadi dari musik inilah dikenal penyebarannya semakin luas agama Islam itu di Indonesia. Nah, termasuk masuk di Lampung ini. Nah, juga ini ada dua jenisnya, bahkan ada lagi yang berbeda ya, tapi yang sama ini baru kita lihat itu baru dua varian ya. Kalau yang ini namanya gambus pot, ini ya ciri khas Timur Tengah. Tapi ada lagi yang lebih kecil, itu kalau kita sini sebutnya gambus anak buah, yang lebih kecil, lebih ke ciri khas Lampungnya lah gitu. Beda sama kecapi yang kecil itu apa ya? Titipan pertanyaan. Kalau yang kecil dia beda di senar. Jadi kalau yang ini lebih ke senarnya, kalau dia versi lengkapnya 12. Bahkan ada yang 13 ya. Nah, tapi ini saya variasi sendiri, jadi pakai 9 aja karena untuk bassnya. Nah, tapi kalau dia yang lebih kecil, yang kayak kecapi yang bilang tadi itu namanya gambus anak buah. Itu senarnya cuma 4. Ya, kelipatan 2, jadi ada yang 8, ada juga yang pakai cuma 4. Nah, itu bedanya di situ. Nah, kalau untuk awal tertariknya saya, kenapa saya ini suka, salah satunya karena tadi ya kita beragama Islam lah kebetulan ya, agama Islam, jadi lebih kuat ke unsur kesananya, ke agamanya. Terus yang kedua, ini lebih di zaman sekarang ini udah hampir punah. Nah, jadi kalau dari kita yang muda nggak mau belajar, ya kan, ketika yang tua sudah tidak ada, kita mau belajar sama siapa, ya kan? Jadi adat kita, tradisi kita itu bakal hilang kalau kita nggak benar-benar belajar gitu lah. Nah, itu makanya timbullah unsur saya pengen belajar, ada niat mau bisa. Nah, itu awalnya saya suka, dan kebetulan ada temen yang punya, saya belum bisa dulu itu, temen ada yang punya, ngeliat dia gambus, coba sih saya minjam, mau nyoba gitu ya, mau belajar. Nah, akhirnya bisa belajar karena saya punya niat dan dalam hati, saya ngumpulin uang, kebelilah gambus ini gitu. Kalau awal pertamanya saya kenapa bisa suka sampai saya punya anak ini, dan saya sampai bisa pun saya tetap ya istilahnya untuk ilmu dulu, belajar gitu. Jadi kan
penyebaran Islam ini lewat musik-musik gambus. Jadi setiap daerah kan mungkin sama ada gambusnya lain-lain, kayak Riau ada gambusnya, Palembang juga bahkan ada gambusnya, ada kitab tunggal. Yang membedakan antara daerah-daerah itu apa ya? Mungkin dari segi lagu ya, dari segi lagu karena kita lagunya kan pakai bahasa daerah masing-masing ya. Nah, jadi kalau untuk kayak musik gambus Lampung itu yang membedakan dari satu dari bahasa ya, dari segi lagunya bahasa yang digunakan bahasa daerah. Kedua, biasanya yang kita pakai untuk daerah Lampung ini dia diiringin dengan kayak musik-musik keropak atau rudat. Nah, dia ciri khasnya hampir sama dengan Melayu. Nah, tapi kalau di Palembang mungkin dia Riau, dia mungkin punya juga, yaitu tadi namanya ada yang bilang kecapi kan. Nah, kalau kita di sini sebutannya gambus. Oh, untuk awal menguasainya itu butuh berapa bulan kira-kira? Jadi balik lagi ya ke diri pribadi kayak kenapa harus balik ke diri pribadi? Kita pertama harus punya niat, karena ya kalau sekarang banyak ya kita private udah umum lah, ada yang buka les privat belajar gambus gitu lah. Tapi kalau kita balik ke ulasan ke zaman dulu, kalau kita di sini belajarnya pakai puasa. Ya, ada puasa, ada amalan yang dibaca gitu kan. Nah, itu bedanya mungkin sama yang tradisional. Nah, untuk menguasainya tadi itu saya bilang kenapa tergantung dari diri sendiri. Kalau kita belajar tapi nggak kita ulas lagi, itu ya hari ini belajar besok lupa gitu. Ya, jadi harus sering diulas lah biar istilahnya cepat pahamnya. Paling enggaknya itu sekitar, kalau paling lambat ya sudah mulai bisa lah, bisa, tapi belum dibilang lancar ya, bisa itu sekitar 3 bulan sampai 4 bulan lah. Kira-kira pandangan Kiai, kayak saya ini baru ketemu di Lampung, mungkin sayanya yang kurang jauh atau apa, saya baru ketemu di Lampung itu yang bisa main gambus yang di tempat saya itu cuma Kiai. Jadi menurut Kiai, apa seni alat musik gambus ini bakal hilang karena zaman? Itu yang saya bilang ya, kayak kalau di Kedamaian, alhamdulillah Kedamaian ini salah satu tiup atau kampung cagar budaya ya. Yang salah satunya himpunan Muli Makanai atau Bujang Gadisnya itu benar-benar masih aktif. Jadi masih belajar semua. Tapi untuk di gambus ini kayak ngajarin gitu. Tapi ya itu tadi, kita balik lagi ke pribadi orangnya. Kalau hanya cuma sekedar belajar sih nih, hari ini saya ajarin, tapi besok nggak diulas lagi, lupa. Nah, jadi di sini tuh belum ketemu yang kayak Bujang Gadis ini benar-benar niat dari dalam hati, saya mau bisa gitu. Kalau dia udah ada niat, insya Allah cepat bisanya gitu. Nah, kalau untuk dari kita ya, ini apa istilahnya, sekedar masukan. Jadi kalau kita sebagai muda-mudi ya, pemuda ya, khususnya kita ini yang mencintai dengan tradisi kita, adat kita, jangan apa istilahnya, jangan malu untuk belajar. Intinya tuntutlah ilmu gitu loh, kemana aja tetap kita harus belajar. Lampung ini banyak, Lampung itu banyak dengan macam-macamnya ya, macam-macam jenisnya dan kebudayaannya itu beragam. Jadi setiap Lampung itu ada masing-masing gitulah yang menonjol di budaya, entah dia di tarian, entah dia di musik kulintang, entah di gambus. Nah, kalau di gambus ini tadi itu ya menurut saya nggak terlalu banyak yang ngembangin ya, karena dari pribadi orangnya nggak niat mau belajar gitu. Atau mungkin dari segi kayak alat musik gambus ini susah dimasukin ke lagu-lagu modern ya? Jadinya Enggak juga, dikit. enggak juga. Jadi kalau untuk kayak ke lagu-lagu modern gitu ya, kan karena dasarnya penyebarannya musik Timur Tengah ini, jadi orkes gambus pun ada.
Ya, jadi dia kalau gambus ini biasa dipakai di orkes gambus. Ya itu untuk bawa lagu-lagu kayak lagu-lagu lebih ke Arab-Araban gitu ya, lagu Arab. Ya kalau untuk lagu-lagu pop mungkin udah ada basicnya sendiri di gitar gitu kan. Nah tapi kalau dia untuk orkes masuk pakai gambus ini. Kampung Agung. Gitu. Ya, kalau di Abung itu kan setahu saya nggak ada gambus. Berarti gambus ini di bagian mana aja ya? Kalau yang kita tahu itu di bagian Lampungnya dia pesisir sama Kubiak. Tapi mungkin ada sebagian yang main gambus di Lampung Agung ya, atau yang berdialekto. Tapi nggak semua. Yang ya mungkin ada beberapa. Kalau untuk di Lampung yang dialekto itu lebih condong ke gitar tunggalnya gitu ya. Jadi kalau untuk gambus itu nggak semua. Yang kalau yang paling banyak pemusisi gambus ini itu dari daerah Lampungnya pesisir. Nah itu banyak mereka. Karena pada masa penyebarannya itu juga dulu, ini kalau cerita yang tua dulu ya, saya nggak berani membenarkan dan juga nggak bisa dibilang benar atau enggak, tapi kita tahu cerita itu dari yang tua dulu ya kan, entah benar atau enggaknya, tapi setidaknya kita punya gambarannya, pandangan. Nah, dulu sejarahnya orang Lampung ini 2 orang yang untuk menuntut ilmu ya, itu 2 orang yang dikirim merantau lah, dan yang salah satu ini belajar di kesenian, belajar agama melalui kesenian, yang satu lagi belajar di keagamaan. Nah makanya kita ada yang Lampungnya pintar dengan kuat dengan musik, mungkin dia punya gambus bikin musiknya salawatan ada juga, dan nada-nadanya pun mungkin lebih ke Arab, lebih ke lagu-lagu Arab itu ada. Nah sedangkan yang di bagian untuk agama ya itu ya mungkin dia yang kayak kuat sholatnya. Terus kita lihat ada sih penceramah kita yang terkenal kan dari Lampung ini khususnya kan, itu mungkin dulu masuk baru juga belajarnya di agama kan gitu. Tapi nggak hanya di Lampung aja ya, di luar juga sama begitu. Tapi ini juga kita nggak berani membenarkan karena saya dapat informasi pun nggak tahu artikelnya, nggak baca di bukunya karena kita nggak ada pembukuan. Karena di zaman dulu itu belum tertulis mungkin kan, dan adapun kalaupun ada tertulis itu mungkin itulah yang jadi panduan kita gitu kan. Nah, karena di sini di zaman itu belum tertulis, belum ada pembukuannya. Nah di situ jadi kita simpang siur, kita mau bertanya ke siapa, bahkan leluhur kita udah pada nggak ada atau almarhum gitu. Jadi kalau itu kan kita bisa ambil cerita dari yang tua, karena yang tua ini pasti belajar juga dari yang sebelumnya pasti belajar juga, itu pasti turun temurun gitu. Bedanya ritme dari ritme Timur Tengah sama yang dari Lampung ini kan, kita walaupun mengadaptasi, kita kayak kopi kita edit, kita buat yang baru. Nah, yang membedakan dari Timur Tengah dan Lampung ritmenya gitu. Jadi kalau dia kayak di ritme Timur Tengah ya kita Timur Tengah itu lebih cenderung bawain ke gambus ini lebih banyak ke nasyid. Nah, kalau ke nasyid itu kayak lebih banyak petikannya, dan saya pun belum sampai sana gitu belajarnya. Tapi kalau kita di ritme Lampung itu gambus ini hanya untuk mengiringi kita bernyanyi. Nah, jadi kalau ritme Lampung itu contohnya lagu yang sudah nasional lah, Tari Bedana ya. Nah, Tari Bedana itu ritmenya diiringin dengan biola, dengan alat rudat ya atau rempak seperti kayak di Melayu gitu. Nah itu biasa diiringi dengan itu. Tapi kalau dia di Arab khususnya Timur Tengah sendiri, kalau dia pakai untuk nasyid itu hanya gambus tunggal, dan petikannya itu lebih banyak. Kalau kita bisa dibilang lebih rumit ya, karena kalau kita bernyanyi, kalau mereka nasyid itu kan beda sih.
Nasyid itu Kayak apa ya? nasyid itu hampir bisa dibilang kayak salawat. Oh. Ya jadi kayak aki ala syam min hawatuni mazlumin mudadin mustamsikin, itu kan dia nadanya kayak lebih ke salawat atau mengaji. Nah kalau yang di musik-musik Lampung ini kan lebih benar-benar ke nyanyi gitu, benar-benar nyanyi ya, itu beda petikannya. Lebih kalau untuk Lampung ini kayak kita cuma mengiringin, kita nyanyi aja lah gitu. Buat nemenin ngegambarin keseharian. Benar. Keseharian kan. Ya ada yang bikin lirik untuk kayak nyiptain, wah hari ini saya itu kayak gini loh, kehidupan saya kayak gini. Nah mereka buat lagu gitu. Kayak lagu Tari Bedana ya, nggambarin pesta Rakyat. rakyat. Nah, kalau Tari Bedana itu yang saya tahu ya, itu juga saya nggak berani membenarkan, tapi yang saya pelajari Tari Bedana itu tari rakyat yang pada saat itu lagi merayakan hasil bumi yang lagi panen. Nah itu semua orang riang lah, gembira gitu. Makanya nyiptainlah lagu itu. Di liriknya ada yang kayak jejama itu. Ya. Jadi kalau Tari Bedana, nah itu yang udah nasional ya kita dengar. Tapi kalau kita yang benar-benar ada juga yang kita liriknya tradisional. Jadi kalau tradisional itu kita di dalam lirik itu, sebelum isi lirik itu mencerminkan kayak kita numpang mau nari itu kita permisi dulu, nggak asal-asal nari dalam lirik itu. Terus yang kedua juga ada isinya dalam lirik itu kita punya aksara. Nah aksara itu kita pelajarin, itu budaya kita, jangan sampai lupa. Dan juga lambang kita, lambangnya tanah Lampung ini biasa kita sebut Sang Bumi Wajurai. Nah itu dalam liriknya juga ada gitu. Dan di lirik terakhir itu hampir belum terakhir ya, pokoknya di bait mendekati terakhir itu ada liriknya jejama kang ngandan, artinya kita itu sama-sama loh ngajarin gitu loh, sama-sama kita ayo kita bangun gitu, kita bangkitin gitu loh, jangan sampai hilang adat ini kalau tradisionalnya ya. Nah nanti yang terakhir baru ditutup dengan ada sedikit lirik Arab itu ya salam ya zalzalali ya zalzalali. Terus baru diisi nanti untuk kayak kita liriknya tuh tanya jawab lah, kayak saya ketemu sama ini Kepaco. ya hampir kita kayak begitu ya. Jadi liriknya ada jadi aja bahagia dipa ya tandang harga mulang, artinya itu dari mana mau kemana. Nah yang satu menjawab saya dari kebun habis panen, dari habis panen saya mau pulang gitu. Itu ditutup akhirnya biasanya. Jadi untuk liriknya sekarang itu beda ya? Beda. Kalau yang untuk tradisional. Tapi kalau dia yang bedana yang kita biasa dengar ya, yang udah nasional gitu ya. Tapi saya juga gak bisa membenarkan itu yang tradisional banget atau bukan gitu, karena bahkan tari kita pun banyak kreasi kan gitu kan, kita belum tahu. Tapi yang saya tahu kalau tradisional gerakannya lebih beda. Kan tari aja setiap daerah ada ciri khasnya kan. Daerah Lampung Tiur-Tiur ini ada jagoannya di mana. Iya, ya. Contohnya kita banyak Lampung kita ini bisa dibilang luas ya. Tapi setiap yang diundang nari di Istana Negara itu rata-rata orang Lampungnya dari Melinting. Setiap tahun itu ngisi. Mungkin kalau belum tahu kamu lihat aja. Kampung Lampung yang mengisi tari 1000 orang nggak salah ya, tari kipas atau apa itu dari Lampung Melinting. Padahal kita Lampung luas, kenapa Lampung lain nggak bisa tampil di sana? Karena ya mungkin itu tadi generasinya nggak mau belajar gitu. Dan kenapa khususnya orang Melinting itu banyak bisa sampai manggung ke sana ke Istana Negara?
karena mereka benar-benar masih kental gitu loh, tradisi itu diturun ke yang udah masih turun temurun gitu. Nah, kalau untuk petikan bedana sendiri biasanya dimulai dengan tahtim, pembuka. Ini harus sebenarnya diiringin dengan musik rudat ya, karena dia nah itu isinya dengan rudat, tapi karena kita tunggal jadi kita tampilin yang ini aja lah ya, istilahnya seadanya alatnya, dan kita juga kebetulan kurang personil. Kalau untuk lirik yang nasional yang biasa kita dengar ya, liriknya seperti ini. Kita pun jama-jama, kita pun jama-jama di masa sini. Kita pun jama-jama, kita pun jama-jama di masa sini. Kita dengar lah ya, tapi kalau dia yang tradisional dia beda nadanya sama tapi liriknya beda. Robiku, 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 ilahi robbi. Robiku, 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 ilahi robbi. Assalamualaikum, assalamualaikum, sekarang pembutari. Assalamualaikum, sekarang pembutari. Kalian saya diusung, kalian saya diusung, larang tari bedana. Kalian saya diusung, kalian saya diusung, larang tari bedana. Ada kuat di panggung dan sampai agak lupa. Ada kuat di panggung dan sampai agak lupa. Ada kuat di panggung dan sampai agak lupa. Kurang lebih seperti itu. Itu yang dari tradisional tadi yang saya bilang, kita dari buka mau nari itu ada ucapan assalamualaikum dulu, kita mau izin dulu mau numpang bertari-tari atau menari gitu. Selanjutnya kita diiringin dengan kayak nunjukin ini loh tari bedana yang kita kenalin, ada tradisional kita, jangan sampai lupa gitu. Kalau
pesan untuk generasi-generasi muda penerus adat Lampung yang sekarang mungkin bisa dibilang acuh dengan suku, karena mereka anggap adat itu kuno, buat apa sih mending bahasa Inggris yang dipakai di sini segala macam. Tapi mereka juga nggak sadar kalau manusia itu kalau nggak beradat itu ya bukan manusia lah. Nah, jadi apa ya pesan Kiai buat generasi Kalau muda? saya pribadi ya, ya saya juga nggak mengaku tua. Saya ngerasa diri saya juga masih muda gitu kan. Untuk generasi muda atau generasi penerus, nah, kalian tuh jangan pertama jangan lupa lah dengan adat tradisi ya, mulai dari kayak musik, terus kayak adat-adat kita Begawi, tari canggat segala macam, itu jangan sampai lupa. Nah itu yang kalau pesan-pesan yang inti dari saya buat anak muda itu jangan malu untuk belajar, yang pertama. Terus yang kedua, jangan belajar itu anget-anget tai ayam. Kalau peribahasanya ya, anget-anget tai ayam itu ya artinya hari ini mau gebu-gebu mau belajar, pokoknya harus bisa begini. Hari ini niatnya gebu-gebu, besok beda lagi. Nah kita nggak boleh begitu. Untuk apa kita yang terlalu menggebu-gebu tapi besoknya hilang? Nah lebih baik kita yang santai tapi dengan niat gitu loh. Nah insya Allah adat budaya kita ini nggak hilang. Nah itu. Terus untuk generasi penerus juga, mulai dari bahasa ya, yang kalau yang saya dengar ya, sebenarnya dari bahasa ini udah mulai kurang ya. Lebih baik ke bahasa Inggris atau apa tadi kan gitu kan ya. Nah, jadi kalau untuk bahasa Inggris itu mungkin dalam bidang pekerjaan kamu dibutuhkan ya kan, itu dalam bidang pekerjaan. Tapi kalau adat sama pekerjaan itu nggak bisa dijadiin satu dong kan gitu. Jadi kalau adat tuh kita masih harus pakai untuk kayak di rumah, itu diulas sama orang tua diajak berbahasa Lampung istilahnya. Jadi kalau istilah kita itu jangan sampai dibilang Lampungnya kamu orang apa, orang Lampung bisa bahasa Lampung nggak bisa, Lampungnya cadang, artinya Lampung rusak gitu kan. Kamu ngomongnya orang Lampung tapi nggak bisa ngomong Lampung, kamu ngomong Lampung tapi nggak bisa tulis aksara Lampung, itu kan rusak gitu loh. Nah artinya jangan sampai hilang lah itu pesan-pesan dari saya. Kalau pesan-pesannya untuk generasi muda ya itu. Terus yang selanjutnya itu cintain lah kebudayaan kita gitu. Benar-benar kalian itu dibuat, jangan karena omongan biasanya temen yang sebaya sama kalian tuh, alah belajar gambus, alah belajar ini atau belajar tari, laki dia belajar nari kan gitu kan, kadang-kadang gengsi ya. Tapi kalau kita punya niat dari dalam hati, itu omongannya yang enggak apa istilahnya nggak bermanfaat, itu bakal kita masuk kuping kanan atau kuping kiri aja. Yang penting saya ini lo adat saya gitu, ini lo tradisi saya nggak mau buang. Saya orang Lampung, suku Lampung, adat Lampung gitu. Nah jadi ini yang saya punya memang dari warisan dari leluhur gitu leluhur adat Lampung lah istilahnya. Jadi kalau menurut Kiai soal bahasa dan aksara, apa itu ada peran dari sekolah? Karena kita bahas yang anak-anak sekolahan, ada peran dari sekolah untuk harus melestarikan. Ya kalau untuk di sekolah mungkin anak SD, SMP itu masih pakai mungkin ya. Mungkin nah di SMA kita sudah dihilangkan kayaknya. Nggak tahu, mungkin ada beberapa sebagian di sekolah menengah atas itu yang masih belajar dengan bahasa Lampung. Tapi kayaknya lebih senang ke bahasa Inggris karena zaman sekarang ini apa istilahnya sudah modern lah ya, apa-apa serba modern. Kayak zaman dulu kita kalau mau undang harus pakai surat atau kita jalan jauh berkilo-kilometer gitu kan untuk mengundang. Sekarang lebih dipermudah, bisa lewat media WA ataupun apa gitu kan, kayak kantor pos lebih mudah lah gitu ya. Nah kalau di SMA itu lebih cenderung hilang mungkin ya, karena
setelah lulus sekolah itu SMA itu mereka mungkin ada yang mau lanjut ke kuliah atau ada yang mau langsung ke bekerja gitu kan. Jadi lebih baik mereka menguasai itu, tapi bahasa Inggris daripada bahasa Lampung, karena bahasa Inggris itu bisa dibilang sekarang ini mungkin udah bahasa nasional juga ya, udah bisa dibilang bahasa nasional karena memang banyak dari turis-turis asing itu kan banyak juga berdatangan ke tempat kita gitu loh. Dan nggak mungkin kalau mereka nanya kita jawabnya pakai bahasa Lampung, bingung mereka kan gitu. Tapi walaupun begitu yang sudah kita pelajarin itu di waktu itu waktu kita menempuh pendidikan di jenjang sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama itu kita ingat, kita ulas itu di mana tempat kita ulas itu di rumah, berbicara dengan keluarga atau di lingkungan tempat tinggal kita yang apa istilahnya masih menggunakan bahasa Lampung. Nah di situ kita ulas gitu. Biar nggak hilang lah, biar nggak lupa gitu. Jadi kalau saya mau nanya masukan Kiai atau pendapat Kiai, kayak di Bandar Lampung ada orang dari Lampung Timur, ada orang dari mana yang beda dialek di sekolah, tapi kami cuma diajarin dialek A, dialek O enggak, segala macam itu. Jadi kami nyampur, bingung. Nah itu yang bikin orang-orang anak-anak muda tuh kayak ngerasa bingung gini bahasa gue campur-campur gitu. Nah, jadi menurut saya itu untuk menanggulangi itu gimana? Karena mungkin siapa tahu ditonton benar. kan. Jadi kalau untuk Kiai pribadi ya tanggapannya, ya itu tadi maunya dalam pendidikan itu kita perlu sih ya istilahnya sebenarnya kita perkuat lagi ya bahasa Lampungnya itu. Karena apa? Ada istilah kalau yang biasa kita pakai itu mak ganta kapan lagi, mak lamu siapa lagi, yang artinya itu kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Nah jadi kalau untuk pembelajaran di bidang bahasa Lampung ya, untuk kalau kita mau mempererat bahasa ya itu kan bisa lah dalam waktu proses pembelajarannya dibuat ini dialek A-nya, ini dialek O-nya gitu loh dibuat. Jadi ketika kita bercampur dengan yang berbeda bahasanya atau berbeda dialek itu kita paham gitu ya. Mungkin sebagian pengucapannya ada yang nggak lancar, tapi kayak kamu nih dialek O ngomong ke Kiai dialek A kan, tapi kayak paham yang kamu maksud gitu loh. Nah sedangkan Kiai ngejawab pakai dialek A dan kamu juga paham kan gitu artinya. Kita ngobrol beda dialek tapi nyatu tapi nyatu kan gitu. Nah artinya di situ karena antara kamu tahu saya tahu gitu kan. Nah tapi kalau kita belajarnya hanya dialek A-nya aja, dialek O-nya enggak, ya itu mungkin ketika ketemu ngomong apa ini artinya apa gitu kan. Apalagi kalau yang kebanyakan dipakai ya sekarang itu lebih ke dialek O gitu ya. Ya kalau yang saya tahu untuk dialek O itu cara berbicara, cara berbahasanya itu lebih ke kayak punya ada nada lah. Sekarang ada omongan gitu kan. Karena kayak yang saya lihat ini dialek A ini hampir sama kayak bahasa Indonesia. Ya benar. Nah tapi ada yang dialek A ya, dialek A juga dia pesisir itu hampir sama. Dia cara bicaranya juga kayak ada nadanya gitu. Nah intinya kalau untuk berbahasa itu yang balik lagi ke kita, apa yang pelajaran yang sudah kita pelajarin itu kita ulas lagi, kita ingat lagi, dan jangan sampai kita lupain. Boleh kita bergaul kemana aja di luar, ngobrol dengan bahasa Inggris atau gimana, tapi untuk kita ngulas bahasa Lampungnya gimana ya di rumah dengan keluarga, berbicara lah bahasa Lampung. Contoh kayak Kiai, kayak saya pribadi ini kalau keluar ya saya mau ketemu orang Jawa saya berbahasa Jawa terus terang. Saya berbahasa Jawa. Ketika ketemu dengan orang yang di luar ya istilah berbahasa Indonesia, silakan kita berbahasa Indonesia. Tapi kalau di rumah kayak yang saya pakai bahasa Lampung. Karena apa? Cuma di situ tempat saya ngulas gitu loh. Bahkan mungkin kamu nih ada yang bahasa Lampung yang biasa di dialek O yang
yang istilahnya bahasa itu ya, kayak contohnya gitar, bahasa Lampungnya apa, tapi kamu nggak tahu, paham nggak maksudnya? Jadi kayak gitar ada bahasa Lampungnya. Bahasa Lampungnya dialektonya gitu kan. Misal gitar, tapi kamu nggak pernah denger, taunya gitar aja gitu. Apa ini Jawa artinya gitu kan, padahal artinya gitar gitu loh, paham nggak? Nah jadi kita itu tahu bahasa Lampungnya, tapi kita nggak tahu kayak apa ya, tandang itu kan, orang apa tandang itu apa, padahal kita tahu nih, biasa kita sebut, tapi kita nggak tahu artinya tandang itu apa sih. Apa ya? Tandang itu dari kebun loh, ngebon. Kalau kata kita itu kayak abis, ya pokoknya dari kebun lah gitu tandang itu. Nah itu biasa bisa kita sebutin, tapi kita nggak tahu artinya ada gitu loh, yang nggak itu, makanya harus ada tempat ngulas. Makanya kalau saya pribadi, saya ngulas di lingkungan keluarga, khususnya di lingkungan di rumah saya ini, dengan orang tua pun saya berbahasa Lampung. Ya dari lingkungan kayak aja di kedamaian ini kan Lampung semua kayak rata-rata yang dagang aja tadi Lampung di warung depan. Tapi kebetulan kan mereka nggak pakai bahasa itu kan, kecuali ketemu dengan yang istilahnya warga sekitar gitu ya, orang lingkungan sekitar yang mereka tahu, oh ini pribumi sini, jadi mereka pakai bahasa Lampung. Takutnya kalau orang lain diajak ngomong Lampung takutnya ngerti kan, atau orang Jawa bahasa apa ini nggak tahu gitu kan, ataupun orang lain atau gitu. Jadi makanya lebih kalau yang di depan itu banyak yang istilahnya masih berbahasa Indonesia aja. Tapi kalau kamu ngelihat lewat ketemu sama orang, lihat aja apa istilahnya, mereka tuh pasti ngobrolnya kalau sesama orang lingkungan situ, Sama-sama orang sini pakai bahasa Lampung. Yang saya lihat tadi siang sama-sama orang sini pakai bahasa Lampung. Saya datang ke warung pakai bahasa Indonesia. Malam ini saya pakai kopiah, langsung aja ngomong bahasa Lampung karena dikira pasti orang Lampung. Nah, makanya itu. Jadi ya istilahnya kalau kita udah begini ya pakai peci tapis ini, nggak mungkin kita dibilang ini orang Jawa ya kan gitu, karena orang Jawa itu dia bukan tapis ya, beci tapis ya, dia dodokan asal namanya itu ya, blangkon ya, blangkon kayak blangkon gitu. Itu saya juga punya, itu dapat kenang-kenangan dari teman di daerah Jawa. Ada juga yang dari Bali itu hampir sama udang. Kalau di kita kayak kiket lah. Ya, kiket. Itu ada juga, dapat kiriman kemarin kebetulan dari, ya ada kunjungan juga dari Bali ke sini, kebetulan apa namanya, datang ke secret atau tempat perkumpulan makanan tradisional, dikasih oleh-oleh itu. Ya alhamdulillah ada kenang-kenangannya, walaupun belum sampai sana kan gitu ya kan. Insya Allah nanti kalau suatu saat ada rezekinya kan mungkin sampai liburan di sana. Itu aja sih kalau untuk bahasa ya. Balik lagi, nah, ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Udah sih ya, udah kesan-pesan ya, jadi segitu aja ya. Saya ucapin terima kasih ke Kiai udah mau diwawancara hari ini, malam ini kayaknya udah jam 11 atau jam 12 ini. Iya, malam juga ya kayaknya. Udah malam guys, jadi udah segitu aja. Makasih ya udah ditonton. Iya, jadi kalau ada bahasa mungkin cara saya berbicara ada yang salah, mungkin nanti suatu saat ada yang ngedengar. Kalau saya salah ya saya minta maaf, artinya kan ya, karena manusia ini nggak jauh ya kan dari kesalahan kan gitu. Ya kalau saya salah minta maaf, artinya gitu, sama Allah saya minta ampun, karena yang saya ucapin ini ya bukan ngarang gitu loh, yang saya bisa ngucapin itu karena benar-benar itu yang saya pelajarin, yang saya dapet, yang saya dengar gitu. Itu aja sih dari saya. Ya. Nah nanti kamu itu